teman-teman, apa kabarnya hari ini? Wah, sepertinya teman-teman masih semangat belajar ya. Tentu kita semua masih merasa duka dengan adanya pandemi ini. Tapi tentunya hal tersebut tidak patut dijadikan alasan untuk menyurutkan semangat belajar kita. Sudah siap belajar kan teman-teman semua? Pada hari ini kita akan belajar mengenai pembelahan mitosis bersama-sama. Dengarkan dengan seksama ya, karena akan ada kuis yang menarik untuk teman-teman jawab di akhir video. Teman-teman pernah penasaran gak sih kenapa dulu kita yang masih sekecil bayi bisa tumbuh tinggi hingga sekarang? Atau penasaran mengapa luka di anggota tubuh kita bisa cepat kering? Itu semua terjadi karena adanya pembelahan mitosis di dalam tubuh kita, teman-teman. Kita sudah pernah diajarkan mengenai siklus sel. Siklus sel adalah serangkaian proses yang terjadi di dalam sel. Siklus sel terbagi menjadi dua tahapan utama, yaitu interfase dan fase M atau fase mitotik yang terdiri dari mitosis dan sitokinesis. Kedua fase ini terjadi secara bergantian selama 24 jam loh teman-teman. Lama atau sebentar tuh? Lama banget ya. Sebelum kita membahas tentang pembelahan mitosis, alangkah lebih baiknya kita membahas fase yang harus dilewati terlebih dahulu, yaitu interfase. Teman-teman tahu nggak sih apa interfase itu? Interfase dapat dikatakan sebagai fase di mana sel kita beraktivitas sehari-hari, mengumpulkan energi untuk tumbuh, menyalin DNA, menghasilkan protein, dan membentuk organel sel dalam sitoplasma. Sel kita menghabiskan waktu lebih banyak pada fase ini teman-teman, yaitu sekitar 23 jam dari waktu total siklus 24 jam loh. Interfase diawali dengan tahap G1 atau gap 1 yang terjadi selama 10 jam. Pada tahap ini, mayoritas aktivitas sel seperti menghasilkan protein melalui transkripsi, translasi, dan sebagainya. Pada tahap G1 juga, semua organel di dalam sel, kecuali materi genetik pada inti sel, akan tumbuh dengan cara membelah diri atau memperbanyak diri, termasuk sentrosom yang akan membelah menjadi dua. Di akhir tahap G1, kita akan mempunyai sebuah sel yang sudah tumbuh sedikit membesar dengan organel-organel di dalamnya yang sudah bereplikasi, kecuali materi genetik atau DNA. Tahap selanjutnya yaitu tahap S atau sintesis. Tahap ini terjadi selama 9 jam. Sintesis yang dimaksud di sini yaitu sintesis DNA. DNA yang sedang berada pada fase kromatin akan mereplikasi dirinya sendiri. Replika dari kromatin ini belum sepenuhnya terlepas teman-teman, namun masih terhubung dengan kromatin awal dalam sebuah titik yang dinamakan sentromer. Di akhir tahap S, DNA telah bereplikasi dan membentuk huruf seperti X, namun masih menyebar dan belum terkondensasi seperti halnya kromosom. Tahap terakhir dalam interfase yaitu tahap G2 atau gap 2 yang berlangsung selama 4 jam. Pada tahap ini, sel akan terus bertumbuh sembari mempersiapkan diri untuk menuju ke fase mitotik atau fase M. Oh ya teman-teman, pada interfase ini ada yang dinamakan checkpoint yang berada pada awal G1 dan pada akhir G2. Checkpoint ini berfungsi untuk mengecek apakah ada kerusakan pada DNA atau tidak. Kalau ada, maka siklus sel ini akan berhenti pada tahap interfase teman-teman, agar dapat mengurangi kemungkinan gagalnya siklus sel ini pada fase M nanti. Selanjutnya, kita akan masuk ke fase mitotik atau fase M. Fase M terbagi menjadi dua, yaitu mitosis dan sitokinesis. Mitosis merupakan pembelahan inti sel, sedangkan sitokinesis merupakan pembelahan sitoplasma. Apakah teman-teman masih ingat apa itu pembelahan mitosis? Mitosis merupakan pembelahan inti sel melalui tahapan-tahapan yang berurutan dan teratur. Pembelahan ini menghasilkan nukleus pada kedua sel anakan dengan sifat genetiknya yang ekuivalen atau identik dengan sel induknya. Mitosis merupakan fase terpendek, yaitu berlangsung sekitar 1 jam dari waktu total siklus sel selama 24 jam. Yap, bener banget tuh. Nah, fase mitosis ini terdiri dari 4 subfase teman-teman. Sudah ada yang tahu belum apa saja 4 subfase tersebut? Betul sekali. Subfase tersebut terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase.
Agar lebih mudah untuk mengingat urutannya, hafalkan saja kata promat, yaitu singkatan dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Mudah sekali kan untuk mengingatnya? Nah, setelah kita punya cara cepat untuk menghafal urutan keempat subfase ini, saatnya kita membahasnya satu persatu. Mari kita bahas subfase yang pertama, yaitu profase. Pada subfase ini, kromatin yang sudah bereplikasi mulai tergulung menjadi rapat, padat, pendek, dan menebal, atau bisa dikatakan terkondensasi membentuk kromosom. Tujuannya yaitu agar pada saat pembelahan, benang-benang kromatin tidak kusut dan pergerakannya tidak terganggu sehingga proses mitosis dapat berjalan dengan baik. Pada fase ini juga, membran inti sel mulai menghilang dan sentrosom akan mengeluarkan banyak mikrotubulus yang bertujuan untuk mendorong kedua sentrosom ke arah kutub yang berlawanan serta untuk menempel pada kinetokor. Mikrotubulus ini nantinya akan membentuk sebuah formasi atau susunan yang dinamakan sebagai mitotik spindle atau benang-benang spindle. Kinetokor tadi adalah bagian yang melapisi sentromer kromosom. Nah, kinetokor ini berfungsi sebagai tempat menempelnya mikrotubula. Dua mikrotubula yang berkaitan dengan satu kromosom akan saling meregang dan menegangkan diri. Kromosom nantinya akan bergerak ke arah mikrotubula yang menegang. Tegangan dan regangan ini nantinya akan menyebabkan kromosom bergerak ke bagian tengah sel yang kemudian disebut sebagai tahap metafase. Tahap metafase ini berlangsung paling cepat loh teman-teman. Pada metafase, membran nukleus sudah hilang total. Kemudian pada fase ini kromosom bergerak ke bagian tengah sel membuat formasi satu baris. Bagian tengah ini disebut bidang ekuatorial dikarenakan adanya sentromer dari seluruh kromosom yang berbaris. Pada bagian ini juga terdapat mikrotubulus yang bergerak ke sentrosom seberang. Tujuannya yaitu agar kedua sentrosom saling tarik-menarik ke arah berlawanan untuk membantu berpisahnya sel. Lanjut ke subfase yang ketiga yaitu anafase. Tahap ini ditandai dengan pemisahan kromosom dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh mikrotubula menuju ke kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub satu akan sama dengan jumlah kromosom ke kutub lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Apa itu sitokinesis? Nanti kita akan bahas bersama-sama setelah pembahasan subfase ini ya. Akhirnya, sampailah kita pada subfase yang terakhir, yaitu telofase. Pada subfase ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang kromatin kembali. Kemudian, proses sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Nah, bila dilihat secara keseluruhan, beginilah proses pembelahan mitosis. Yap, beginilah prosesnya. Kita lanjut ya. Setelah tadi kita membahas tentang fase M pada bagian mitosis, sekarang kita akan membahas mengenai fase M pada bagian sitokinesis. Wah, apaan tuh sitokinesis? Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalau mitosis adalah pembelahan inti sel, sedangkan sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma. Lebih jelasnya, sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler untuk menghasilkan dua sel yang identik. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua anak sel yang disebut dengan sel anak. Nah, tahu nggak teman-teman? Ternyata terdapat perbedaan antara sitokinesis sel hewan dengan tumbuhan loh. Apa bedanya ya? Pada sel hewan, sitokinesis diawali dengan pembentukan alur pembelahan di bidang ekuatorial. Nah, pada sisi alur pembelahan sitoplasma terdapat cincin kontraktil. Kontraksi pada cincin tersebut
yang menyebabkan alur pembelahan semakin mengecil atau semakin dalam, sehingga membentuk menjadi dua sel anak. Pada sel tumbuhan, saat peristiwa sitokinesis tidak membentuk alur pembelahan, tetapi vesikula-vesikula yang dihasilkan badan Golgi berpindah di sepanjang mikrotubulus di tengah sel. Nah, vesikula-vesikula tersebut bersatu membentuk lempeng sel. Pelat sel ini membesar hingga membran di sekelilingnya bergabung dengan membran plasma. Kemudian terbentuklah dinding sel baru yang memisahkan kedua sel anak. Yeay, akhirnya penjelasan mengenai materi pembelahan mitosis sudah selesai. Sebelum itu, untuk mengetes pemahaman teman-teman mengenai materi ini, silakan kerjakan soal di bawah ini dengan menuliskannya pada kolom komentar ya. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video ya teman-teman. Semoga materi yang sudah diberikan dapat tersampaikan dengan baik dan bermanfaat. Tidak terasa sulit ya teman-teman bila kita belajar bersama. Semoga kita kembali diberi kesempatan untuk belajar bersama di sekolah ya. Sampai jumpa.